Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak teacher semua? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke tema yang ketiga, subtema keempat, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak sekarang perhatikan penjelasan dari teacher-teachernya. Tetap semangat ya anak-anak teacher. Anak-anak, sekarang kita masuk ke proses pembuatan gula dari tepung. Mari kita lihat videonya. Tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas, butuh proses yang cukup panjang. Sebelum diproduksi jadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk, kita kemon. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Ah, Unyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. Satu truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula itu ada aturannya ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per harinya. Pada kesempatan kali ini, teacher akan membantu kalian untuk belajar bagaimana menerapkan sikap tolong-menolong. Seperti yang pelajaran minggu kemarin yang sudah disampaikan bersama teacher lainnya, kalian tentu paham apa itu sikap tolong-menolong. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian pernah berada dalam sebuah dapur. Nah, di dapur kalian tentunya banyak sekali bahan-bahan yang ada di situ. Contoh, gula pasir, tepung, garam, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mau memasak atau kita menaburkan sesuatu ke dalam masakan, tentunya pasti ada sedikit kotoran yang menempel atau yang jatuh di atas meja dapur. Nah, untuk itu kita seharusnya segera untuk membersihkannya. Nah, di situ kita akan mempunyai tanggung jawab untuk selalu membersihkan agar dapur kita menjadi bersih dan sehat. Nah,
pada kaitannya materi hari ini, kita akan belajar mengenai sikap kita atau tolong menolong kepada orang yang lebih tua. Contohnya, pada saat kita melihat atau kita berjalan bersama orang yang lebih tua, contohnya membantu nenek membawa barang. Nah, tentunya kalian pada saat itu kalian akan merasakan iba, merasakan tanggung jawab untuk selalu ingin meringankan beban nenek dalam membawa barang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, sikap tolong yang kedua adalah mengenai membantu adik belajar. Nah, pada saat itu tentunya adik kalian mendapatkan kesulitan dalam belajar. Untuk itu kalian sebagai kakak sudah seharusnya membantu adik untuk belajar, ya. Belajar itu bisa nanti melalui langsung praktek ataupun belajar disuruh untuk membaca. Nah, dan yang terakhir adalah kita harus menerapkan sikap tolong menolong terhadap kita bersosial, yaitu memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Nah, arti kata sumbangan tentu kalian tidak asing lagi, bahwasanya kita harus memberikan sedekah atau sedikit harta kita untuk membantu kemanusiaan, baik itu bencana alam ataupun bencana lainnya. Nah, untuk itu kita sebagai generasi yang baik, generasi yang selalu tolong menolong, bersumbangsih untuk membantu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana menilai atau mencontoh sikap-sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.